Negara Australia. Australia adalah benua berpenghuni yang paling tua, paling rata, dan paling kering. Dengan tanah yang paling tidak subur. Australia adalah negara megadiversitas, dan ukurannya yang demikian luas telah menjadi ruang bagi berbagai macam lanskap dan iklim, dengan gurun di kawasan pedalaman, hutan hujan tropis di timur laut, dan pegunungan di tenggara. Simak ulasan video ini dari awal hingga akhir agar tak ketinggalan informasi menarik tentang negara satu ini. Sebelum lanjut tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Australia merupakan benua yang letaknya dekat dengan Indonesia. Aborigin menjadi penduduk asli benua tersebut. Aborigin bukan kelompok homogen, melainkan berbagai kelompok yang membentuk budaya di benua Australia. Sebelum bangsa Eropa atau orang kulit putih datang ke Australia. Suku aborigin tinggal di benua Australia selama kurang lebih 50.000 tahun. Total 250 bahasa dan 600 dialek berbeda dipakai suku aborigin yang tersebar di seluruh Australia. Ada dua kelompok, yaitu suku aborigin yang mendiami Australia, setelah Inggris menjajah pulau tersebut tahun 1788. Kelompok kedua adalah penduduk di kepulauan di Selat Torres. Penduduk ini juga tinggal Queensland, negara bagian Australia dan Papua Nugini. Mereka berasal dari Melanesia, yang memiliki budaya berbeda dari aborigin di benua utama. Australia dikenal dengan keberadaan hewan endemik, yakni kanguru dan koala. Namun, terdapat sejumlah hewan endemik lainnya yang berada di negara berbentuk benua terkecil di dunia tersebut. Selain kanguru dan koala, terdapat 4 jenis hewan lain yang juga merupakan hewan asli Australia. Hewan-hewan ini seringkali berkeliaran dan sering ditemukan di berbagai wilayah perkebunan di Australia. Lalu apa yang menarik dari hewan ikonik ini? 1. Marsupial terbesar di bumi. Kanguru merupakan marsupial terbesar yang masih hidup saat ini. Marsupial adalah kelompok hewan mamalia betinanya memiliki kantong. Spesies kanguru terbesar adalah kanguru merah yang tingginya bisa lebih dari 5 kaki, tidak termasuk ekornya yang memiliki panjang 3 kaki dan berat 180 pon. 2. Fungsi kaki depan dan belakang berbeda. Fungsi kaki yang dimiliki kanguru ternyata berbeda. Kaki depan biasanya digunakan untuk mengambil makanan. Sedangkan kaki belakang digunakan untuk melompat. Lompatan kanguru bisa mencapai jarak 10 meter dengan kecepatan 65 km per jam. Selain itu, kaki belakangnya juga bisa digunakan sebagai alat pertahanan diri dan memperingatkan kanguru lain jika ada bahaya. 3. Bisa menemukan sumber air. Salah satu fakta kanguru yang menjadi kemampuan uniknya adalah bisa menemukan sumber air dan memudahkan mereka untuk minum. Hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. 4. Dapat dikonsumsi dagingnya. Bagaimana bila kanguru dihidangkan dalam sajian di atas piring? Sebagai sajian, hewan mamalia berkantung ini tidak sepopuler daging sapi maupun hidangan laut khas Australia, seperti oyster dan mussels. Walaupun kanguru dikenal sebagai salah satu hidangan pokok penduduk asli aborigin. Salah satu menu yang dihidangkan restoran itu adalah kangaroo tartar. Masakan ini berupa daging kanguru yang dicincang hingga lembut dengan campuran kuning telur dan lada hitam. Sebagai sajian pelengkap, ditambahkan pula kerupuk wijen berwarna putih dengan potongan buah beri dan krim oyster. Bagaimana kehidupan di Australia? Tentunya sebagai negara yang besar, Australia juga memiliki tempat wisata yang indah dan menarik. Beberapa tempat di Australia sangat menawan dan terkenal hingga penjuru dunia. Pantai Bondi atau Bondi Beach. Dengan hamparan pasir keemasan dan lautnya yang jernih bagai gambar di kartu pos. Bondi Beach memikat banyak pengunjung dari seluruh dunia dan banyak wisatawan yang memimpikan untuk berselancar di Bondi.
Para peselancar yang berpengalaman menyelam di antara relung gelombang South Bondi yang memiliki gelombang kuat. Tetapi cara terbaik bagi pemula untuk mengendarai ombak adalah dengan panduan. Penyewaan papan selancar tersedia di pantai, namun cara terbaik bagi pemula untuk meluncur di ombak adalah dengan mengikuti pelatihan. Banyak dikelilingi tempat yang sangat indah. Bukan berarti Australia aman untuk wisatawan. Tentunya setiap tempat wisata mempunyai resiko dan bahaya masing-masing. Berbagai jenis hewan berbahaya mulai dari laba-laba, ubur-ubur hingga buaya dan ikan hiu banyak hidup di negeri benua itu. Ubur-ubur kotak Australia dianggap sebagai salah satu hewan paling berbisa di laut, sengatanya dapat menyebabkan serangan jantung, kelumpuhan, atau yang lebih fatal pada manusia hanya dalam beberapa menit. Ada sekitar 50 spesies ubur-ubur kotak yang berbeda. Kadang-kadang juga disebut tawon laut. Mereka memiliki tubuh berbentuk kubus yang membantu mengidentifikasi mereka dengan mudah dan membedakannya dari ubur-ubur lainnya. Pemanasan air laut akibat perubahan iklim membuat lautan lebih layak huni bagi ubur-ubur. Seperti ubur-ubur kotak Australia, hasilnya adalah jumlah waktu manusia dapat terpapar ubur-ubur ini semakin meningkat. Dan rentang habitatnya makin luas. Sebelumnya berlangsung dari November hingga Mei, musim ubur-ubur kotak Australia telah diperpanjang karena kenaikan suhu laut. Ubur-ubur kotak bisa memiliki 24 mata dan 15 tentakel yang panjangnya bisa mencapai 10 kaki. Marina Cove. Salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikan sunset di Gold Coast adalah di Marina Cove. Pengunjung bisa menyaksikan sunset melalui anjungan yang ada di tepi pantai. Terletak di Main Beach, Marina Cove merupakan tempat favorit bagi pemilik perahu boat untuk menambatkan perahunya. Suasana Marina Cove cenderung tenang serta jauh dari keriuhan kota, tak berbeda dengan suasana Main Beach yang cenderung sunyi dan sepi. Beberapa restoran mewah juga terdapat di sekitar Marina Cove. Pemilik restoran berlomba-lomba menawarkan menu yang menarik. Pengunjung juga bisa menyaksikan sunset cantik sambil duduk di teras-teras restoran tersebut, atau sambil menikmati hidangan lezat. Menari di gemerlap cahaya Sydney. Seolah tak ada habisnya, Australia di malam hari juga sangat mempesona. Pelabuhan di Sydney salah satunya. Saat musim gugur dan musim dingin, pelabuhan Sydney akan dipenuhi oleh jutaan wisatawan yang akan menyaksikan pertunjukan spektakuler di dunia dalam rangka perayaan Tahun Baru. Agar suasana semakin berkesan, Anda dapat reservasi tempat di restoran di tepi pelabuhan Sydney. Jika budget terbatas, Anda juga dapat menggelar tikar sendiri dan piknik di tepian pelabuhan Sydney. Kehidupan malam Sydney adalah salah satu yang paling semarak di Australia dan menawarkan pilihan klub dan bar yang hampir tak ada habisnya di mana Anda dapat minum bir dan mendengarkan musik setiap akhir pekan. Selama tur kehidupan malam Sydney Anda tidak boleh melewatkan pemerhentian di salah satu bar khas Australia untuk menikmati bir yang enak. Faktanya, orang Australia terkenal dengan hasrat mereka akan bir dan kota ini menawarkan ratusan tempat ideal untuk minum bersama teman-teman. Terakhir adalah waktu bersama keluarga di Luna Park. Luna Park menjanjikan keseruan di malam hari seperti halnya di siang hari. Ketika kamu mengagumi pemandangan Sydney Harbour, Anda akan terkesima dengan pertunjukan cahaya dari berbagai wahana dan permainan yang bisa dimainkan di taman bermain ini. Bangkitkan jiwa petualang di masa lampau di Coney Island, rumah bergaya tahun 1930-an dengan bermacam seluncuran serta melihat pemandangan Sydney yang indah dari biang lala. Serta banyak permainan lainnya. Sekian ulasan tentang video ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, mari kita berdiskusi dan sampaikan di kolom komentar.